Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira, NIM 1928041040. Yang terhormat Ibu Dr. Syamsidah MPD selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kedisiplinan peserta didik dalam belajar. Rumusan yang saya ambil adalah yang pertama, apa yang dimaksud kedisiplinan peserta didik. Yang kedua, apa tujuan kedisiplinan belajar. Yang ketiga, apa fungsi kedisiplinan belajar. Yang keempat, apa faktor yang mempengaruhi kedisiplinan belajar. Yang kelima, apa indikator-indikator kedisiplinan belajar. Pengertian kedisiplinan peserta didik. Disiplin merupakan suatu kondisi yang terbentuk dari proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, dan ketertiban. Dengan adanya kedisiplinan di sekolah diharapkan mampu menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman dan tentram di dalam kelas. Kedisiplinan siswa sangat penting untuk memajukan sekolah itu sendiri. Sekolah yang tertib akan menciptakan proses pembelajaran yang baik. Namun sebaliknya, di sekolah yang kurang tertib, kondisinya akan jauh berbeda dan proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Tujuan kedisiplinan. Tujuan kedisiplinan belajar adalah mengajarkan kepatuhan. Ketika kita melatih anak untuk mengalah, kita sedang mengajarkan mereka melakukan sesuatu yang benar untuk alasan yang tepat. Menurut Maman Rahman dalam bukunya, Ngainun Naim mengemukakan bahwa tujuan kedisiplinan belajar siswa ialah yang pertama, memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Yang kedua, mendorong siswa melakukan perbuatan yang baik dan benar. Yang ketiga, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Yang keempat, siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya serta lingkungannya. Fungsi kedisiplinan belajar. Pada dasarnya, fungsi dari kedisiplinan itu sendiri ialah menghormati tata tertib kelas dan menghormati aturan-aturan umum lainnya. Belajar mengembangkan kebiasaan dan mengendalikan diri. Fungsi utama kedisiplinan ialah mengajarkan mengendalikan diri dengan mudah, menghormati dan mematuhi otoritas. Adapun fungsi kedisiplinan belajar siswa antara lain. Yang pertama, memberi rasa aman dengan memberitahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, sebagai pendorong ego yang mendorong anak mencapai apa yang diharapkan darinya. Yang ketiga, persiapan mental yang kuat. Yang keempat, anak belajar menafsir bahwa pujian sebagai tanda rasa kasih sayang dan penerimaan. Dan yang kelima, memungkinkan hidup menurut standar yang disetujui kelompok siswa. Yang keenam, membantu anak mengembangkan hati nurani, suara hati, membimbing dalam mengambil keputusan dan pengembangan tingkah laku. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan belajar. Permasalahan kedisiplinan belajar siswa biasanya tampak jelas dari menurunnya kinerja akademik atau hasil belajarnya. Permasalahan-permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, pada umumnya berasal dari faktor internal, yaitu dari siswa itu sendiri, maupun faktor eksternal yang berasal dari luar. Beberapa faktor yang mempengaruhi kedisiplinan belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran diri berfungsi sebagai pemahaman diri bahwa kedisiplinan dianggap penting bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Selain kesadaran diri menjadi motif sangat kuat bagi terbentuknya kedisiplinan. Yang kedua, pengikut dan ketaatan. Sebagai
sebagai langkah penerapan dan praktik atas peraturan-peraturan yang mengatur perilaku individunya. Hal ini sebagai kelanjutan dari adanya kesadaran diri yang dihasilkan oleh kemampuan dan kemauan diri yang kuat. Yang ketiga, alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan dan diajarkan. Yang keempat, hukuman sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi, dan meluruskan salah sehingga orang kembali pada perilaku yang sesuai dengan harapan. Indikator-indikator kedisiplinan belajar. Agus Wibowo dalam bukunya Pendidikan Karakter Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban mengemukakan indikator kedisiplinan belajar siswa adalah: yang pertama, membiasakan hadir tepat waktu. Yang kedua, membiasakan mematuhi aturan. Ari Kunto membagi 3 macam indikator kedisiplinan belajar siswa, yaitu: yang pertama, kedisiplinan di dalam kelas. Yang kedua, kedisiplinan di luar kelas di lingkungan sekolah. Yang ketiga, kedisiplinan di rumah. Kesimpulan dari materi saya yaitu, disiplin merupakan suatu kondisi yang terbentuk dari proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, dan ketertiban. Dengan adanya kedisiplinan di sekolah, diharapkan mampu menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman dan tentram di dalam kelas. Adapun fungsi kedisiplinan belajar siswa antara lain: yang pertama, memberi rasa aman dengan memberitahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, sebagai pendorong ego yang mendorong anak mencapai apa yang diharapkan darinya. Yang ketiga, persiapan mental yang kuat. Yang keempat, anak belajar menafsir bahwa pujian sebagai tanda rasa kasih sayang dan penerimaan. Yang kelima, memungkinkan hidup menurut standar yang disetujui kelompok siswa. Yang keenam, membantu anak mengembangkan hati nurani, suara hati, membimbing dan mengambil keputusan dan pengembangan tingkah laku. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.